Judul khotbah hari ini yang akan kita pelajari adalah Tantangan Pencapaian Tujuan. Setiap gereja di seluruh dunia bangkit di bawah tugas pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Firman kebenaran kehidupan Tuhan diberitakan kepada banyak jiwa bahkan dalam satu hari. Tuhan telah bernubuat dalam firman-Nya tentang janji bahwa Injil yang kita beritakan sekarang akan sampai ke ujung bumi pada akhirnya. Kita bisa menegaskan ini melalui 4 kitab Injil yang berkata, Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa melihat banyak nubuat dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru bahwa Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Pada suatu hari, saya pernah mencari kisah tentang perjalanan Injil Rasul Paulus. Karena dikatakan bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil ke Italia dan Eropa. Saya ingin tahu berapa banyak negara yang dia sudah pernah kunjungi. Negara-negara yang pernah dikunjungi Rasul Paulus adalah negara yang sangat kuat pada waktu itu. Setelah itu, transportasi berkembang, dan seperti yang kita lihat pada abad ke-21, negara-negara itu bagian yang sangat kecil di dunia. Oh, Rasul Paulus berkeliling daerah ini seperti itu. Pada waktu itu tidak ada pesawat. Mereka mungkin menggunakan kapal. Mungkin kapal merupakan alat transportasi tercepat pada waktu itu. Dalam keadaan sedemikian, dia pergi ke Italia, Roma, dan Yunani juga. Saat ini, pada zaman Roh Kudus, para nabi diutus ke seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, di bawah kasih karunia Bapa dan Ibu. Ketika kita membandingkan pemerintahan zaman Rasul dengan zaman ini, daerah di mana mereka berpergian dan memberitakan Injil, hanya bagian yang sangat kecil di dunia. Dengan meneliti perjalanan Paulus, saya mulai berpikir, Tuhan menciptakan segala sesuatu seperti transportasi dan komunikasi tanpa kabel agar kita bisa memberitakan Injil kepada 7 miliar orang. Kemudian saya lebih bergelora untuk menantang tujuan pemberitaan kepada 7 miliar orang. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang tidak bisa menantang tujuan adalah orang yang tua. Saya ingin berbagi satu cerita tentang hal ini kepada saudara-saudari. Charles Lindbergh di Amerika Serikat terkenal sebagai orang pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia terbang tanpa henti dari New York ke Paris. Dia diingat dalam sejarah seperti itu. Ketika dia sudah tua, dia merasa lesu. Sejak dia menjadi lesu, dia kehilangan kepercayaan diri dan mulai melihat segalanya dengan sudut pandang negatif. Apapun yang dikatakannya selalu negatif. Dia selalu berkata, "Aku tidak bisa." Dia mengeluh dan menggerutu. Dia mengatakan hal-hal seperti itu karena sudah kehilangan kepercayaan diri dalam segala situasi. Sementara itu, dia merindukan masa-masa mudanya waktu dia melintasi Samudra Atlantik. Dia ingin mengunjungi museum tempat di mana pesawatnya dipertunjukkan. Ketika dia berkunjung ke sana, direktur museum langsung mengenalinya dan menghormatinya. Mereka membicarakan banyak hal yang terjadi di masa lalu. Dia bertanya kepada direktur itu, apakah dia boleh duduk di pesawat itu. Direktur mengizinkannya untuk duduk di situ. Dia masuk ke dalam pesawat dan duduk di kursi pengemudi dan memejamkan matanya. Dia mulai mengenang kembali masa lalunya. Di masa lalu, aku mengemudikan pesawat ini dan terbang dari New York ke Paris, yang berjarak lebih dari 5.000 kilometer. Itu sangat berani. Sambil memejamkan mata, dia tenggelam dalam kenangannya.
Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya. Dia menyadari bahwa panel instrumen itu hilang. Dia tertegun. Biasanya, pesawat memiliki panel instrumen, bukan? Panel instrumen menunjukkan berapa jumlah bahan bakar dan posisi di mana pesawat itu berada. Tetapi pesawat ini tidak memiliki panel instrumen. Bukan hanya itu, tetapi alat pengukur ketinggian juga hilang. Bagian-bagian pesawat yang paling penting tidak terlihat di mana-mana. Dia bertanya kepada direktur, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada apapun? Direktur menjawab, itulah yang ingin kau ketahui. Direktur tersebut berkata bahwa dia tidak bisa mengerti bagaimana Lindbergh berpikir untuk melintasi Samudra Atlantik dengan sebuah potongan besi bekas ini. Ini adalah tantangan keberanian untuk melintasi Samudra Atlantik dengan pesawat dalam kondisi seperti itu. Direktur bertanya kepada Lindbergh, kenapa kamu mengeluarkan panel instrumen? Jawabnya, itu untuk mengurangi sedikit lagi berat pesawat ini. Lindbergh itu berusaha untuk mencapai tantangan ini dengan berpikir bahwa itu akan menjadi mungkin kalau pesawat itu sedikit lebih ringan. Akhirnya, dia berhasil. Waktu itu, media massa sangat gembira dengan kisahnya yang berani itu. Direktur itu berkata, bukankah kamu yang melakukan kejadian yang begitu luar biasa ini? Sampai saat itu, Lindbergh berpikir bahwa kelesuan dan ketidakpercayaan disebabkan usia tuanya. Tetapi sekarang dia sadar bahwa itu tidak benar sama sekali. Bukanlah umur atau tubuh lemahnya itu yang membuat dia nampak tua, tetapi karena dia berhenti berusaha untuk mencapai sesuatu yang nampaknya tidak mungkin. Saat itulah dia kehilangan masa mudanya. Jika sesuatu hal kelihatan tidak mungkin, dia bahkan tidak berusaha untuk mencobanya. Dia hanya menyerah sebelum mencoba. Dia menyadari bahwa dia menjadi tua karena telah menyerah mencoba dan berusaha untuk mencapai sesuatu. Mereka menyerah sejak awal tanpa mencoba sedikit pun. Tetapi ada beberapa orang lain membuat suatu tujuan dan berusaha untuk mencapainya. Dia berpikir, aku harus mencapai tempat tujuanku dengan segala cara, walaupun aku harus melepaskan panel instrumen untuk mencapai tujuanku itu. Dengan cara ini, dia mengeluarkan panel instrumen dan alat pengukur ketinggian. Dia terbang hanya tergantung pada inderanya. Dia menyadari bahwa inilah definisi kemudaan. Umur tidak berurusan dengan hal itu. Tubuh yang lemah tidak masalah. Ketika kita kehilangan pola pikir untuk menantang, kita menjadi tua. Baik tua atau masih muda, umur fisik tidak berurusan dengan saat kita menjadi tua. Saudara-saudari, bukankah kita semua pemuda seperti Embun Fajar? Sebagai pemuda Tuhan, kenapa kita tidak mencoba suatu hal yang kelihatan tidak mungkin? Karena suatu hal yang tampaknya sedikit negatif, ada orang yang menyerah dari awal, ragu-ragu untuk melakukan, dan mencari alasan untuk tidak melakukannya. Sebaiknya kita berusaha jika ada kemungkinan 1%, daripada kita mencari alasan untuk menyerah. Ada sebuah lubang sekecil lubang jarum. Jika aku menyinarkan cahaya, cahaya itu pasti akan melalui lubang itu dan menerangi kegelapan. Bukankah kita harus memberitakan Injil dengan iman sedemikian? Lindbergh berkata, aku kehilangan masa mudaku ketika aku menyerah mencoba untuk mencapai suatu hal yang tampaknya tidak mungkin. Perkataannya itu persis berlaku untuk situasi kita sekarang. Sekarang kita melanjutkan pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Ada orang yang menyerah sejak awal jika sesuatu terlihat tidak mungkin. Di sisi lain, ada orang yang menerima tantangan itu, walaupun nampaknya tidak mungkin.
Saya percaya bahwa upah dan berkat yang besar akan diberikan di surga kepada mereka yang menantang dengan iman yang mencapai tujuan Injil. Mari kita cari beberapa ayat Alkitab mengenai hal ini. Mari kita baca Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Apa maksudnya ini? Itu maksudnya, Tuhan bisa membuat segalanya mungkin, bukan? Meskipun suatu hal terlihat tidak mungkin di mata kita, itu pasti mungkin di dalam mata Tuhan. Ketika kita percaya pada firman-firman Tuhan dan melakukannya, apapun tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita melihat kisah Rasul Paulus pada masa gereja awal, dia bertekad untuk mati supaya menyelesaikan tugas Injil yang dipercayakan kepadanya. Di mata orang yang tidak percaya, dia menghabiskan segala tenaganya secara gegabah pada pekerjaan Injil. Itu dikarenakan dia dengan mutlak percaya bahwa tidak ada apapun yang mustahil untuk Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk apa? Untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Dikatakan bahwa dia sudah siap untuk mati oleh karena nama Tuhan Yesus dan juga oleh pemberitaan Injil ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan apa? Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di mata orang yang tidak percaya, dia terlihat gegabah karena dia tidak memperhatikan nyawanya untuk memberitakan Injil. Ketika kemuliaan Tuhan yang kudus dan kabar Injil ini disampaikan kepada umat manusia, mereka bisa bertobat dari dosa, dan ketika mereka bertobat dari dosa, mereka bisa maju ke jalan hidup yang kekal dari kematian. Karena Rasul Paulus meyakini fakta itu, dia berani memberitakan Injil tanpa rasa takut sedikit pun. Jika kita merasa takut, itu bukan karena kita sudah tua atau tubuh kita sudah menjadi lemah. Dalam kisah Lindbergh, dia terlihat sangat gegabah di mata kebanyakan orang. Dia hanya berpikir bahwa pesawat harus ringan agar bisa terbang lebih jauh lagi. Lalu, dia mengeluarkan panel instrumen. Baru saat itulah dia bisa melintasi Samudra Atlantik dari New York ke Paris untuk pertama kalinya. Dia menantang sesuatu yang cukup gegabah untuk dapat dicatat dalam sejarah. Saudara-saudari, ketika ada hal-hal yang terlihat tidak mungkin ditantang, dan kalau kita tidak berusaha untuk mencoba sekalipun, kemudian kita akan berakhir sejak waktu itu. Masa muda kita sebagai pemuda Tuhan seperti embun fajar akan berakhir. 7 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Namun jumlah yang besar ini seperti setitik air di mata Tuhan. Ini hanya seperti sebutir debu di atas neraca, bukan? Dan Tuhan berfirman di Kejadian pasal 18, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita, aku yang dapat melakukan segalanya menolong kamu. Apakah pekerjaan Injil tidak akan dicapai? Ketika kita percaya sedikit, Tuhan menunjukkan hasil sedikit. Ketika kita percaya banyak, Tuhan menunjukkan hasil banyak. Sampai sekarang, Tuhan melaksanakan segalanya sesuai dengan iman kita. Jika kita melaksanakan tugas kita dengan iman yang mutlak, Tuhan akan memberi kepada kita hasil sesuai dengan iman kita.
Tuhan menyadarkan kita bahwa apapun mungkin bagi Tuhan. Karena Rasul Paulus mempunyai iman sejenis itu, dia sudah mendirikan gereja Tuhan di mana saja dia pergi, dan mendirikan Sion untuk menyatakan cahaya kebenaran. Mari kita baca Yeremia pasal 32. Ayat 17, kita baca, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan apa? Menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Nabi Yeremia berkata, "Tuhan, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Engkau selalu bersama dengan aku dan menolong aku. Bagaimana aku hanya duduk dan bimbang?" Tuhan mengizinkan kita memberitakan Injil kepada 7 miliar orang. Pemberitaan kepada 7 miliar orang merupakan tujuan kita dan tugas kita yang harus kita selesaikan. Semua anak-anak Tuhan harus bangkit dengan batin untuk menantang tujuan itu. Tuhan berfirman bahwa pada zaman ini, bangsa-bangsa datang ke Sion. Jadi, mari kita miliki tujuan yang besar dalam iman dan menyaksikan banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan, terbang ke dalam pangkuan Tuhan. Terkadang kita berkata dengan bibir, aku percaya, tetapi tidak percaya dengan hati. Tidak percaya dengan hati. Itu tidak menghasilkan apapun di dalam penginjilan. Mari kita baca Markus pasal 9 ayat 23. Pasal 9 ayat 23 kita baca, "Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Tuhan, jika engkau dapat, biarkanlah aku menghasilkan 100 buah. Tuhan sangat sedih di sorga karena perkataan itu. Jika engkau dapat, itu artinya dia belum mempunyai iman terhadap Tuhan. Adakah apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kepada orang yang percaya, kepada orang yang yakin dan bersandar pada Tuhan, tidak ada apapun yang mustahil. Kepada orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, segalanya bisa terjadi. Kita bisa melakukan segalanya. Ini adalah kebenaran di dalam firman-firman Tuhan. Saudara-saudari, silakan lihat kembali dirimu sendiri. Akukah orang yang sudah kehilangan kemudahanku secara rohani? Apakah aku sudah kehilangan batin menantang untuk menyelesaikan tugas Injil Kudus dari Tuhan? Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Karena waktunya sudah berlalu, Lindbergh lupa bagaimana dia mengemudikan pesawat dari New York ke Paris. Ketika dia memejamkan mata di dalam pesawatnya dan membuka matanya, dia menyadari bahwa tidak ada panel instrumen dan alat pengukur ketinggian yang adalah merupakan bagian paling penting di dalam pesawat. Pada masa lalu, ketika dia mengemudikan pesawat dari New York ke Paris, dia telah melepaskan panel instrumen dan alat pengukur ketinggian. Betapa gegabahnya dia. Dia punya pikiran untuk menantang. Aku akan terbang tanpa henti dari New York ke Paris dengan mengurangi beratnya. Saudara-saudari, walaupun manusia di dunia ini memiliki pola pikir untuk menantang, ketika mereka mati, itu pun akan berakhir. Tetapi, bagaimana dengan kemuliaan kita? Bukankah kita melakukan pekerjaan mulia yang akan berakhir untuk selama-lamanya di kerajaan surga? Waktu terus berlalu. Waktu untuk kita tinggal di bumi ini semakin berkurang. Mari kita miliki pola pikir untuk menantang apapun jika itu untuk Injil. Aku sudah berbuat ini, tetapi tidak berhasil. Aku sudah berbuat itu, tetapi tidak bisa mencapainya. Semua orang negatif terhadap aku. Ketika aku bilang sesuatu, semua orang menolakku. Ketika Lindbergh kehilangan kepercayaan diri, dia melihat segalanya dengan negatif. Saat itulah dia berpikir, karena aku sudah tua dan tubuhku lemah. Tetapi itu bukan alasannya. Sebaliknya roh yang ada di dalam dia sudah menjadi tua.
Apakah yang dikatakan firman Alkitab tentang roh kita? Roh kita dibaharui dari hari ke hari, bukan? Ada tertulis, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, meskipun tubuh kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita bagaimana? Itu dibaharui dari hari ke hari, bukan? Supaya kita dibaharui. Sejak sekarang kita harus memiliki pola pikir untuk menantang tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu tantangan untuk pencapaian tujuan itu di dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan. Dengan cara itu, kita akan dipuji oleh Tuhan ketika kita masuk ke kerajaan Tuhan. Baik sekali kamu semua. Kamu kuasailah 10 kota. Kamu kuasailah 100 kota. Kamu kuasailah 1000 kota karena sudah menghasilkan 1000 talenta. Saya harap kita semua menerima upah besar di sorga di dalam kegembiraan Tuhan. Jika kita tidak memiliki pikiran untuk tantangan pencapaian tujuan, jika kita tidak memiliki iman serta perbuatan, kita akan menjadi tua. Jiwa kita akan menjadi tua. Bukan umur atau kondisi tubuh kita yang membuat kita menjadi tua. Jika kita tidak memiliki tujuan, jika kita takut pada tujuan, jika kita ragu-ragu untuk membuat tujuan, jiwa kita akan menjadi tua. Saudara-saudari, waktu di bumi ini semakin berkurang bahkan saat ini. Itu sama seperti jam pasir. Pasir di bagian atas dengan cepat menurun. Itu sama sekali tidak diam. Waktu sama sekali tidak diam, itu terus berlari ke depan. Entah itu terlihat atau tidak terlihat di mata kita, waktu terus berjalan. Sampai waktu yang ditentukan Tuhan, waktu akan terus berjalan. Tidak ada banyak lagi sisa waktu yang bisa kita gunakan. Tetapi, kita tidak boleh menghadapi hari kemuliaan tanpa menantang apapun, bukan? Saya ingin kita semua menantang tujuan, supaya kita bisa mendatangkan hasil yang berkenan kepada Bapa dan Ibu Surgawi. Baru-baru ini, saya bisa mendengar keharuman Sion dari siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa, tentara, dan pekerja. Terlepas dari kelompok usia, kita bisa mendengar kabar yang baik dari mereka semua. Bukan hanya di Korea saja, tetapi juga di seluruh dunia. Kabar yang indah dan baik terdengar sekarang. Saudara-saudari, jika kita duduk dan diam, orang lain akan melakukan pekerjaan kita. Tetapi ketika orang lain makan roti, itu tidak mengenyangkan perut kita. Ketika orang lain minum air, itu tidak bisa menghilangkan kehausan kita, bukan? Mari kita bangkit. Mari kita coba bersama. Saat pulang ke rumah hari ini, berdoalah dengan keras dan buatlah tujuan. Mari kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Tidak penting tujuannya kecil atau besar. Saya benar-benar ingin kita semua memasuki kerajaan surga setelah mencapai sesuatu selama hidup kita yang singkat di bumi ini. Sesungguhnya tidak ada apapun yang mustahil untuk Tuhan kita. Tidak ada apapun yang mustahil untuk orang yang percaya kepada Tuhan itu. Jadi mari kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melaksanakan segalanya. Mari kita semua berkata kepada Tuhan pada akhir tahun ini, aku menghasilkan cuma 100 talenta ketika orang lain menghasilkan 1000 talenta. Kenapa kita tidak bisa membayangkan gambaran yang lebih besar dan memiliki tujuan yang lebih besar? Kita perlu melakukan pekerjaan Injil tanpa rasa takut. Karena ini adalah pekerjaan rohani yang akan menghasilkan upah abadi yang agung di surga. Karena Rasul Paulus memiliki pola pikir itu, dia sudah membangun Sion di mana saja dia pergi. Dalam tahun ini, mari kita membuat ladang rohani masing-masing dan mendirikan Sion yang indah di mana-mana yang kita inginkan. Dengan demikian, mari kita cari banyak jiwa dan membantu mereka untuk menjadi besar, supaya mereka bisa memanjatkan banyak kemuliaan kepada Bapa dan Ibu, dan bisa diselamatkan pada akhirnya. Untuk itu, kita harus berdoa lebih banyak. Saya memohon, semua keluarga Sion akan memimpin pemberitaan kepada 7 miliar orang. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.